dan transportasi. Bantimurung dapat diakses dengan mudah melalui jalur darat dari Makassar, ibu kota Sulawesi Selatan. Perjalanan menuju Bantimurung memakan waktu sekitar 1 jam. Pengunjung dapat menggunakan kendaraan pribadi atau transportasi umum seperti bus. Bantimurung berada di Sulawesi Selatan. Bantimurung, Sulawesi Selatan. Bantimurung sebuah nama yang mungkin terdengar asing bagi sebagian penyimpanan pesona alam yang mengikat. Terletak di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Bantimurung menawarkan keindahan alam yang luar biasa, mulai dari air terjun yang menawan hingga gua-gua yang menyimpan misteri. Inilah penjualan di wisata alam Bantimurung. Yang dijual adalah gorengan, bakso bakar, minuman, dan serta lain-lain. Keunikan kupu-kupu. Bantimurung juga dikenal sebagai surga kupu-kupu. Di sini terdapat ribuan kupu-kupu dengan berbagai warna dan jenis yang terbang bebas di Taman Kupu-kupu. Pengunjung dapat menikmati keindahan kupu-kupu yang keterbangan di sekitar taman, serta belajar tentang siklus hidup kupu-kupu. Tips berkunjung. Sebaiknya berkunjung ke Bantimurung pada musim kemarau untuk menghindari hujan. Bawa perlengkapan yang lengkap seperti pakaian ganti, topi, dan sunscreen. Jaga kebersihan dan kelestarian lingkungan di sekitar Bantimurung. Sungai di sekitar Bantimurung menawarkan pengalaman arung jeram yang menantang. Bantimurung merupakan destinasi wisata alam yang wajib dikunjungi bagi para pecinta alam. Keindahan alam yang memikat, aktivitas yang menantang, keramahan penduduk setempat akan membuat perjalanan Anda ke Bantimurung menjadi pengalaman yang tak terlupakan.
spesies kupu-kupu yang hidup di hutan tropis yang lebat, di sekitar air terjun dan gua-gua yang menakjubkan. Adapun sejarah wisata alam Bantimurung, yaitu Tuakala, sosok kera putih yang melegenda di Bantimurung memiliki kisah yang menarik. Dia merupakan panglima kerajaan monyet di Bantimurung dan dikenal karena kecerdasannya. Kisah Tuakala dikaitkan dengan patung monyet raksasa yang berdiri di pintu gerbang kawasan wisata alam Bantimurung. Permisi, apa bisa wawancara? Bagaimana itu keunikan di dalam? Keunikan itu di dalam ada tempat pesawatnya Karang Bantimurung dan juga tempat mustafa dan juga tempat pemeliharaan dulunya Karang Bantimurung dan itu tidak pernah kering walaupun musim kemarau. Kapan itu sejak ditemui ini buat? Dari awal ditemukan itu di sini tahun 1970-an. Jadi, terima kasih lah. Cerita Tuakala bermula dari kisah cinta terlarang antara Tuakala dan Bisu Daeng, seorang wanita cantik dari kerajaan Patiro. Tuakala yang terpesona oleh kecantikan Bisu Daeng menculiknya dan membawanya ke kerajaannya. Namun, Bisu Daeng diselamatkan oleh ular sanca besar dan kembali ke Patiro. Tuakala yang marah kemudian menyerang kerajaan Patiro tetapi akhirnya dikalahkan. Dalam cerita rakyat, Tuakala digambarkan sebagai sosok yang kuat dan pemberani, tetapi juga memiliki sisi romantis. Kisah cintanya dengan Bisu Daeng menjadi legenda yang diwariskan turun-temurun di Bantimurun. Patung Tuakala di Bantimurun menjadi simbol dari legenda ini dan juga sebagai penghormatan kepada panglima kerajaan monyet di Bantimurun. Patung ini dibangun pada masa pemerintah Kabupaten Maros, Arif Wangsa, yang juga merupakan perancang master plan di kawasan wisata alam Bantimurung. Kisah Tuakala menjadi badan penting dari sejarah dan budaya Bantimurung. Legenda ini tidak hanya menghibur tetapi juga mengajarkan nilai-nilai moral seperti keberanian, cinta, dan kesetiaan. Selain kisah Tuakala, Bantimurung juga memiliki cerita mistis terkait dengan gua-gua dan sekitarnya. Salah satunya adalah Gua Batu, yang konon merupakan tempat bertapa Raja Bantimurung. Gua ini juga dikenal dengan nama Gua Jodoh, karena diyakini dapat membantu menemukan jodoh. Cerita-cerita rakyat ini menjadi bagian penting dari daya tarik wisata Bantimurung. Selain keindahan alamnya, pengunjung juga dapat menikmati cerita-cerita mistis dan legenda yang menambah nilai historis dan budaya di kawasan ini.